Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat sehat wal sempat. Kedua kalinya tak lupa kita aturkan salawat beserta salam atas junjungan alam baginda Nabi besar kita ini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari alam yang gelap gulita menuju alam yang terang. Di sini saya akan menjelaskan pembelajaran Rasulullah dengan motivasi dan pujian. Salah satu strategi yang digunakan Rasulullah SAW dalam mendidik umatnya adalah motivasi dan pujian. Rasulullah SAW memahami bahwa setiap individu membutuhkan dorongan untuk terus berkembang dan merasa dihargai. Beliau sering memotivasi para sahabat beliau melalui kata-kata positif, penghargaan, dan pengakuan atas kebaikan yang mereka lakukan. Strategi ini sangat efektif dalam membangun kepercayaan diri, menginspirasi, dan menciptakan semangat belajar. Bagaimana Rasulullah SAW memotivasi dan memberi pujian? Cara yang pertama yakni motivasi melalui pengakuan kebaikan. Rasulullah SAW memberikan pengakuan terhadap kontribusi sahabatnya yang menunjukkan perilaku atau pencapaian luar biasa. Contohnya kepada Abu Bakar sebagai orang yang paling dermawan dengan mengatakan, orang yang paling berjasa kepadaku dalam persahabatan dan hartanya adalah Abu Bakar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada Mu'adz bin Jabal, Rasulullah SAW mengatakan, wahai Mu'adz, demi Allah aku mencintaimu. Hadis riwayat Abu Daud dan Muhammad. Kalimat ini memotivasi sahabat untuk terus berbuat baik, karena Rasulullah SAW menunjukkan kasih sayang tulus. Kemudian yang kedua yakni mengapresiasi usaha bukan hanya hasil. Rasulullah SAW tidak hanya memuji keberhasilan tetapi juga menghargai usaha. Sekecil apapun hal ini memberikan motivasi kepada umat agar terus berusaha tanpa takut gagal. Contoh, Rasulullah SAW memuji seorang badui yang bertanya banyak hal. Beliau mengatakan bahwa rasa ingin tahunya menunjukkan keinginan untuk belajar, bukan kebodohan. Kemudian yang ketiga yakni pujian dalam bentuk doa. Rasulullah SAW sering mendoakan sahabatnya sebagai bentuk penghargaan. Misalnya kepada Abdullah bin Abbas, beliau berdoa, ya Allah, berilah ia pemahaman dalam agama dan ajarkan ia tafsir Al-Quran. Hadis riwayat Bukhari. Hubungan dengan bilangan bulat. Menggunakan bilangan bulat dalam pembelajaran. Bilangan bulat dapat digunakan untuk menanamkan konsep nilai positif dan negatif yang memiliki makna simbolis. Bilangan positif melambangkan hal-hal baik seperti pujian, penghargaan, dan motivasi. Kemudian bilangan negatif melambangkan kritik, kesalahan, atau hal-hal yang dapat memperbaiki diri. Motivasi dan pujian dalam bilangan bulat analoginya ketika seorang guru memberikan pujian atas keberhasilan siswa tersebut merasa termotivasi untuk terus belajar. Jika siswa melakukan kesalahan, guru dapat memberikan kritik konstruktif yang seperti bilangan negatif. Tapi tujuannya adalah membantu siswa memahami dan memperbaiki diri sehingga tetap seimbang dan seperti bilangan 0. Contoh penerapan. Guru memuji siswa yang dapat menyelesaikan soal matematika dengan benar. Misalnya, kerja bagus, kamu sudah berhasil memahami konsep operasi hitung bilangan bulat. Kemudian contoh yang kedua yakni jika siswa membuat kesalahan, guru tetap memberikan motivasi. Misalnya, kamu hanya salah di bagian ini, tapi langkahmu sudah benar. Mari kita coba lagi bersama. Kemudian penjelasan mengenai ayat dan hadis tentang motivasi dan pujian serta relevansinya dengan pembelajaran, khususnya dalam mendidik murid agar mereka lebih semangat belajar. Ayat Al-Quran tentang kata-kata baik yakni waqulu linnasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia kata-kata yang baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 83. Penjelasan. Ayat ini menunjukkan perintah Allah untuk selalu menggunakan kata-kata yang baik dalam berkomunikasi. Dalam konteks pendidikan, guru atau pendidik seharusnya memberikan motivasi, pujian, dan dorongan kepada murid dengan kata-kata yang positif. Kata-kata baik memiliki kekuatan untuk menyentuh hati, membangun semangat, dan memperbaiki sikap. Dalam konteks pendidikan, kata-kata yang baik disampaikan oleh guru dapat berupa apresiasi seperti, bagus sekali usaha kamu hari ini. Jawabanmu luar biasa, coba perbaiki sedikit di bagian ini. Kata-kata semacam ini hanya memberikan penghargaan atas usaha siswa, tapi juga memberikan semangat untuk terus belajar lebih baik.
Kemudian ayat yang kedua yakni ayat Al-Quran tentang pahala atas amal kebaikan. Nah, dijelaskan di dalam surah Al-Zalzalah ayat 7, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, niscaya dia akan melihat balasannya. Nah, penjelasan tentang ayat ini memberikan motivasi yang sangat kuat bahwa setiap amal kebaikan meskipun kecil tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah. Dalam pembelajaran, prinsip ini mengajarkan bahwa setiap usaha yang dilakukan siswa meskipun kecil tetap layak mendapatkan apresiasi. Dalam konteks pendidikan, guru bisa memberikan penghargaan kepada siswa meskipun keberhasilannya tampak sederhana. Misalnya, kamu sudah mencoba dengan baik dan itu adalah langkah pertama yang hebat. Dengan penghargaan ini, siswa merasa bahwa usahanya dihargai, sehingga ia terdorong untuk terus meningkatkan kemampuan. Kemudian motivasi spiritualnya, konsep ini juga mengajarkan bahwa belajar adalah bagian dari ibadah. Ketika siswa menyadari bahwa setiap usahanya akan bernilai pahala, maka motivasi belajarnya meningkat bukan hanya untuk hasil dunia tapi juga untuk akhirat. Kemudian adapun hadis tentang menghargai kebaikan. Man la yashkurun nas la yashkurullah. Dan siapa tidak berterima kasih kepada manusia, ia tidak bersyukur kepada Allah. Hadis riwayat Abu Daud. Penjelasan hadis ini menegaskan pentingnya memberikan apresiasi dan penghargaan kepada orang lain sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa penghargaan kepada manusia adalah bagian dari ibadah. Dalam konteks pendidikan, guru yang memberikan puja kepada muridnya telah menunjukkan sikap syukur kepada Allah atas kemampuan yang diberikan kepada murid tersebut. Di dalam konteks pendidikan, guru dapat memberikan apresiasi seperti terima kasih atas kerjasamamu dalam kelompok ini. Kamu telah membantu teman-temanmu dengan sangat baik. Pujian seperti ini tidak hanya membuat murid merasa dihargai, tetapi juga mendorongnya untuk terus berkontribusi dalam pembelajaran. Kemudian hadis tentang motivasi belajar. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa proses belajar dan mengajar adalah aktivitas mulia yang mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada umat Islam agar terus belajar dan menyebarkan ilmu. Konteks pendidikan dalam proses belajar mengajar, guru harus menanamkan nilai bahwa belajar bukan hanya untuk kesuksesan dunia, tetapi juga untuk menjadi pribadi terbaik di sisi Allah. Guru dapat memotivasi murid dengan mengatakan, belajar adalah amal ibadah yang mulia. Dengan ilmu kita bisa membantu orang lain dan mendapatkan pahala yang terus mengalir. Hadis ini memotivasi bahwa belajar tidak hanya untuk masa muda, tetapi harus berlangsung sepanjang hayat. Setiap orang yang belajar dan mengajarkan ilmu akan terus mendapatkan manfaat baik di dunia maupun di akhirat. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kesimpulan dari materi yang saya paparkan tadi di atas adalah motivasi dan pujian yang dicontohkan Rasulullah SAW adalah bagian penting dalam pembelajaran. Nah, mengacu pada ayat-ayat Al-Quran dan hadis di atas, guru dapat mengambil beberapa prinsip berikut. Pertama, yakni memberikan apresiasi atas usaha siswa, bukan hanya hasil akhirnya. Hal ini mencerminkan perintah Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 83 untuk selalu berkata baik kepada manusia. Kemudian, yang kedua, yang dihargai setiap usaha kecil yang dilakukan siswa, karena Allah pun menghargai amal kebaikan sekecil apapun. Quran surah Al-Zalzalah ayat 7. Dan yang ketiga, yakni gunakan kata-kata positif untuk membangun semangat siswa, seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW dalam berbagai hadis. Kemudian yang keempat, yakni tanamkan nilai bahwa belajar adalah ibadah dan bagian dari cara mendekatkan diri kepada Allah, sebagaimana hadis riwayat Bukhari yang tadi saya sampaikan. Mungkin hanya ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.